Halo teman-teman semua, kita dari kelompok 4. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga pariwisata. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih lembaga pariwisata itu? Jadi lembaga pariwisata merupakan salah satu komponen pendukung dari daya tarik wisata. Menurut Noverianto tahun 2018, lembaga pariwisata adalah lembaga atau wadah yang memperlancar operasional usaha wisata sekaligus menjadi tempat untuk saling berbagi dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan dunia pariwisata. Lembaga pariwisata itu dibagi menjadi 4, yaitu lembaga internasional, lembaga regional, lembaga nasional, dan lembaga lokal. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai lembaga pariwisata internasional buatan pemerintah dan swasta. Nah, di buatan pemerintah ini ada World Tourism Organization atau disingkat WTO, dibentuk dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan pariwisata agar memberi andil dalam pembangunan ekonomi. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai organisasi pariwisata internasional buatan swasta. Nah, yang pertama ada World Tourism and Travel Council. Nah, ini tuh bergerak di kalangan cendekiawan, eksekutif, dan usahawan di Eropa Barat khususnya dan Amerika Utara. Nah, kegiatan World Tourism and Travel Council ini tuh berupa kajian-kajian ilmiah dan profesional di bidang kepariwisataan. Nah, yang kedua ada Pacific Asia Travel Association. Nah, Pacific Asia Travel Association ini tuh terfokus pada upaya mempromosikan kawasan Asia dan Pasifik sebagai tujuan wisata internasional. Kita lanjut, ini masih lembaga pariwisata internasional buatan swasta. Nah, yang ketiga ada International Hotel and Restaurant Association. Nah, ini tuh adalah organisasi swasta non-profit dan merupakan satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus mengabdikan diri dalam mempromosikan dan memperjuangkan kepentingan hotel dan restoran di seluruh dunia. Yang keempat, ada International Air Transport Association. Nah, asosiasi transportasi udara yang bertujuan untuk memajukan pertumbuhan pengangkutan udara yang teratur, ekonomis, dengan pelayanan rute-rute internasional yang terbaik. Nah, lalu kita pindah topik nih, kita langsung ke lembaga pariwisata regional. Yang pertama ada ASEAN Tourism Association. Nah, ini tuh dibentuk dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam mempromosikan pariwisata antar negara-negara ASEAN. Yang kedua ada ASEAN Association of Conservation and Visitors Bureaus. Nah, itu adalah salah satu asosiasi kepariwisataan yang bergerak di bidang pengembangan dan pembinaan usaha konservasi di kawasan Asia. Nah, yang ketiga ada ASEAN Permanent Committee on Tourism. Nah, dia ini mempunyai tujuan yakni meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang perjalanan dan pariwisata. Yang keempat, ASEAN Hotel and Restaurant Association. Nah, dia ini mempunyai tujuan untuk menerbitkan ASEAN Hotel and Restaurant Directory, menyelenggarakan pendidikan, serta menyelenggarakan konferensi tahunan untuk merumuskan dan mencari pemecahan masalah-masalah kepariwisataan ASEAN. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga pariwisata nasional. Lembaga kepariwisataan nasional merupakan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pariwisata di bawah naungan negara Indonesia. Beberapa lembaga kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah pusat yang berperan menetapkan kebijakan dan peraturan pemerintah tentang pengembangan pariwisata di Indonesia. Salah satu fungsi Kemenpar adalah perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata Nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan. Selanjutnya adalah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau disingkat PHRI. Nah, PHRI ini tuh merupakan organisasi perusahaan yang beranggotakan pengusaha hotel, restoran, jasa pangan, jasa boga, dan lembaga pendidikan pariwisata. PHRI merupakan organisasi yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kepariwisataan dalam rangka ikut serta melaksanakan pembangunan nasional, serta merupakan wadah pemersatu dalam memperjuangkan dan menciptakan iklim usaha yang menyangkut harkat dan martabat pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa pariwisata. Nah, yang ketiga ada Association of Indonesian Tour and Travel Agency. Nah, bertujuan untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia
dan peran para anggota sebagai pelaku utama pariwisata nasional yang berdaya saing global. Yang keempat, ada Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Himpunan Pramu Wisata Indonesia merupakan organisasi profesi non-politik dan mandiri sebagai wadah tunggal pribadi-pribadi yang memiliki profesi sebagai pramu wisata. HPI merupakan asosiasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, yang kelima ada Perhimpunan Usaha Taman Kreasi Indonesia atau disingkat dengan PUTRI. PUTRI merupakan asosiasi yang menghimpun para pengelola objek dan daya tarik wisata dengan menyandang misi sebagai wadah perjuangan kepentingan bersama dan pengabdian profesi dalam upaya membantu pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan. Dan yang keenam ada Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta atau disingkat dengan GAHA-WISRI. GAHA-WISRI merupakan sebuah organisasi yang mengkhususkan diri pada partisipasi dan mengambil bagian dalam usaha praktisi langsung dari setiap aspek kegiatan wisata bahari, termasuk dalam penyediaan servis dan sarana, berdedikasi untuk meletakkan posisinya agar secara langsung dapat bekerja sama dengan setiap institusi pemerintah, masyarakat, akademisi yang berkaitan dengan pengembangan wisata bahari Indonesia. Yang ketujuh ada Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia. Ini tuh merupakan suatu wadah organisasi profesi dari kalangan swasta yang bersifat non-politik dan mandiri yang menghimpun perusahaan-perusahaan jasa impresariat Indonesia untuk melakukan kegiatan dan berusaha di bidang impresariat, yaitu kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan dan olahraga yang bersifat eksibisi. Lalu yang ke-8 ada Himpunan Penulis Pariwisata. Nah, ini tuh merupakan organisasi untuk menghimpun para penulis pariwisata serta meningkatkan kepariwisataan Indonesia. Organisasi ini tuh didirikan pada tanggal 12 Maret 1977 dan berkantor pusat di Jakarta. Nah, yang ke-9 ada Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia. Nah, ini tuh merupakan wadah bagi pengelola kawasan pariwisata yang pada umumnya mencakup lahan cukup luas dan beragam permasalahannya. Lalu yang terakhir ada Masyarakat Pariwisata Indonesia. Nah, ini tuh merupakan hasil reformasi di bidang pembangunan pariwisata yang diprakarsai oleh Forum Dialog Pariwisata dan dideklarasikan pada 21 Juli 1998. Nah, ini tuh didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan berpusat di Jakarta. Nah, yang terakhir mengenai lembaga pariwisata lokal. Lembaga pariwisata lokal mencakup kawasan yang lebih sempit, misalnya kabupaten atau kota, desa, atau satu lingkungan tertentu. Contoh lembaga pariwisata lokal antara lain, yang pertama ada Dinas Pariwisata Daerah. Lembaga ini merupakan badan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten yang langsung bergerak di bawah perintah gubernur, wali kota, dan bupati untuk mengelola dan mempromosikan pariwisata di masing-masing daerah. Tugas dari lembaga ini adalah untuk membantu gubernur, wali kota, dan bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata dan sekaligus melakukan tugas perbantuan. Kedua, ada Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Nah, LSM memegang peranan penting dalam pengembangan dan manajemen pariwisata baik di negara maju maupun negara berkembang. Peran serta dan keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam berbagai kegiatan pariwisata, khususnya pariwisata, telah meningkatkan dampak-dampak positif dari pengembangan pariwisata dan meningkatkan motivasi untuk mengkonservasi alam dan budaya. Nah, yang terakhir ada Kelompok Sadar Wisata. Menurut pendapat Rahim tahun 2012, menjelaskan bahwa Podarwis merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sabta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Sekian video presentasi dari kami kelompok 4 yang beranggotakan Latifah Anida Febrianti dan Rosita. Dan tentunya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pariwisata, Bapak Argyo Demartoto. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan sampai berjumpa.